Sebelum mulai videonya, silakan klik subscribe dulu untuk mendukung channel saya lebih berkembang lagi dan lebih semangat bikin videonya. Terima kasih. Kali ini saya akan mentutorialkan cara sambung rantai yang putus ya, dengan menggunakan salah satu alat untuk memotong rantai ya, tanpa diketok-ketok, tanpa menggunakan palu atau tanpa menggunakan gerinda. Jadi udah ada alat khusus, jadi namanya adalah alat pemotong rantai ya. Jadi kita nanti lebih mudah dalam proses pengerjaan atau menyambung rantai yang putus ya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kali ini saya kedatangan motor Jupiter MX ya, dengan kendala otomatis rantainya putus dan dibawa ke bengkel juga dalam kondisi didorong atau rantainya sudah putus di jalan ya. Kalau rantai motor pasti bisa disambung kalau putus ya, tidak seperti funbel atau motor matic ya. Oke, ini saya pakai rantai yang tadinya potong ya, rantai tapi nanti karena potongannya yang ter, eh, terpotong di jalan terus putusnya terbuang jadi atau hilang, jadi kita sambung menggunakan rantai dengan ukuran sama tapi bekas juga ya. Ini saya memasukkan rantai di gear depan dulu, kemudian saya potong bagian rantai, saya paskan dulu atau saya ukur dulu ya, yang saya perlukan kira-kira sepanjang apa ya. Setelah itu saya mengukur ya. Oke, setelah dirasa sudah tahu berapa panjang yang dibutuhkan, nah di sini saya menggunakan alat pemotong rantainya ya, untuk memotong rantai bagian depan karena posisinya tidak pas dengan rantai yang sudah putus ya, dan rantainya juga sudah jelek. Caranya cukup mudah, tinggal kita paskan saja ke bagian lubang rantai, kemudian kita putar searah jarum dam dan otomatis rantai atau akan terpotong atau terbuka ya. Jadi dengan alat ini cukup praktis juga untuk mengencangkan maupun mengendorkan atau mengurangi rantai yang terlalu kendor ya. Oke, setelah tadi kita sudah potong bagian rantai yang kita butuhkan, kita sambungkan dengan rantai dari motornya ya. Dan kita paskan dulu. Setelah kita paskan, lanjut kita proses sambung dulu ya. Selain bisa buat memotong rantai, alat ini juga bisa digunakan untuk menyambung ya. Jadi cara kerjanya sama, yaitu mendorong bagian tengah sambungan rantainya ya. Nah, setelah dirasa posisinya pas, kita langsung saja sambung atau bagian pengikat rantainya kita tekan ya. Jadi kita dorong supaya masuk ke dalam rantainya.
Kalau sudah dirasa masuk, lanjut kita kendorkan saja ya. Kalau sudah dirasa masuk, oke. Setelah rantai sudah tersambung, lanjut kita proses ke pengukuran ya. Jadi saya tinggikan dulu dongkraknya ya, soalnya motornya sudah tidak ada standar tengahnya, jadi kita pakai dongkrak. Oke, kita ukur dulu segimana rantainya yang akan kita potong. Oke, kita ukur dulu supaya pas. Nah, setelah kita tahu bagian mana yang bakal dipotong, lanjut kita potong dengan menggunakan alat yang sudah saya siapkan ya, alat pemotong rantai. Alatnya itu cukup murah, cukup praktis juga. Jadi biasanya sebelum saya punya alat ini, saya biasa potong rantai pakai gerinda ya, gerinda, atau palu dulu pakai obeng ketok. Jadi alat ini lebih murah, lebih mudah dan praktis. Oke, setelah rantainya sudah terpotong, lanjut kita sambung ya rantainya. Nanti kita pakai sambungan rantai ya kalau buat menyambungnya. Yang penting ukuran rantainya sudah pas. Nanti kita paskan dulu bagian asnya ya. Jadi agak kurang sedikit, jadi nanti kita rodanya kita majukan biar pas dengan rantainya. Jadi tidak terlalu kenceng, tidak terlalu kendor juga. Saya kendorkan dulu bagian as roda belakangnya ya. Nah, ini saya kasih oli dulu soalnya karatan ya bagian pengunci rantainya. Saya kendorkan dulu ya supaya rodanya itu lebih maju. Jadi saya ukur lagi, saya paskan lagi ya. Terus saya lebih dikendorkan, saya cek juga bagian kelonggaran rantainya. Nah, ini saya kendorkan dulu supaya rodanya bisa maju ya. Ingat untuk mengendorkan as roda belakang harus keduanya ya, kanan kiri, supaya center atau tidak miring kanan atau kiri. Nah, sekarang rantainya hampir pas ya, sedikit lagi kita kendorkan lagi bagian pengunci rantainya untuk pengunci as roda belakang ya. Kita ukur lagi, kita paskan lagi, dan setelah pas kita lanjut kunci pakai sambung kunci atau sambungan rantainya ya. Jangan lupa pengaitnya juga dipakai ya. Kemudian saya kencangkan pengaitnya dengan menggunakan tang.
Nah, habis ini kita tinggal setel ya rantainya maju mundurnya supaya enak. Nah, oke, proses sambungan rantainya sudah selesai ya. Nanti kita coba putar dulu rodanya supaya enak. Nah ini, nah kita coba, kita kencangkan dulu supaya kanan kiri atau rantainya tidak terlalu kencang atau tidak terlalu kendor, tapi pas ya, supaya pas di jalan juga enak, tidak selip. Nah kalau ini masih kendor, saya kencangkan lagi, saya mundurkan lagi roda belakangnya ya. Nah, setelah dirasa pas, kita kencangkan saja ya bagian as roda belakangnya. Oke, terima kasih ya yang sudah menyaksikan.